Kisah ini dimulai di kota St. Petersburg, Rusia, pada tahun 1899. Di tengah musim dingin yang membekukan, salju turun menutupi jalan dan kanal. Di kota itu, hiduplah seorang pemuda miskin bernama Matvey. Dia bekerja sebagai kurir pengantar kue untuk sebuah restoran. Setiap hari, dia berlari melintasi jalanan bersalju, membawa kotak berisi kue-kue pesanan. Tapi ketika dia hampir sampai, jalanan tiba-tiba ditutup. Sebuah rombongan kereta kuda para bangsawan sedang lewat. Matvey terpaksa berhenti dan menunggu. Dari kejauhan, dia melihat simbol keluarga bangsawan di pintu kereta kuda itu. Setelah jalan dibuka kembali, Matvey bergegas melanjutkan perjalanan. Tapi akibat penutupan jalan tadi, dia terlambat. Pemilik restoran tanpa belas kasihan langsung memecatnya saat itu juga. Matvey yang frustasi pun dan marah pulang ke rumah dengan hati hancur. Di tengah perjalanan pulang, Matvey melihat seorang pria menjatuhkan sebuah jam saku. Tanpa berpikir panjang, dia mengejar pria itu dan mengembalikan jam tersebut. Pria itu bernama Alex. Kagum karena Matvey bisa menyusulnya padahal dia lagi meluncur sangat cepat, Alex pun mengajak Matvey bertemu lagi nanti malam di tepian danau beku. Di sisi lain, di istana mewah para bangsawan, seorang putri bernama Alicia sedang belajar tata krama dengan gurunya. Alicia adalah putri dari seorang bangsawan berpengaruh yang juga menjabat sebagai kepala polisi. Saat belajar, mereka makan siang bersama keluarga. Di meja makan, Alicia memberanikan diri bertanya kepada ayahnya, apakah dia boleh belajar sains dan mendaftar kuliah. Namun dengan tegas, sang ayah melarangnya. Pada tahun 1899, sebagian besar masyarakat Rusia masih percaya mitos dan ilmu sihir. Orang yang mau belajar sains sangat sedikit. Alicia sedih bukan karena hanya ayahnya yang terlalu provokatif, tapi juga karena ibu tiri yang selalu mengintimidasinya sejak ibu kandung Alicia meninggal dan ayahnya menikah lagi. Malam itu, Matvey menemani ayahnya bekerja menyalakan lampu-lampu jalanan kota. Sang ayah bekerja sebagai petugas penerang jalan. Selama bekerja, Matvey melihat ayahnya batuk-batuk semakin parah. Di rumah, setelah ayahnya tidur, Matvey yang penasaran memutuskan pergi menemui Alex di danau beku. Sesampainya di sana, ternyata Alex tidak sendirian. Bersama teman-temannya, mereka ternyata adalah kelompok gerakan perlawanan. Mereka mengaku bukan pencuri biasa, tapi hanya mencuri dari orang-orang kaya. Sejarah mencatat bahwa para bangsawan kaya di daerah itu telah berabad-abad memperbudak warga miskin untuk membangun istana megah tanpa dibayar. Alex berkata bahwa apa yang dilakukan kelompoknya bukanlah mencuri, tapi mengambil hak-hak nenek moyang mereka. Matvey kagum dengan penjelasan Alex. Di tengah obrolan, Matvey melihat simbol keluarga bangsawan di gerbang salah satu istana, sama persis dengan di kereta kuda yang menyebabkan dia dipecat. Alex pun mengajaknya membalas perbuatan mereka. Sementara itu, di kamar istana, Alicia yang sedang belajar sains diam-diam membedah kodok dan diganggu oleh seorang pelayan. Pelayan itu memberitahu tentang mitos jika seorang meminta jodoh di hadapan sepasang lilin dan cermin, maka cermin itu akan menunjukkan jodohnya. Alicia yang lebih percaya ilmu pengetahuan hanya tersenyum. Tapi setelah lelah belajar dan hendak mau tidur, iseng-iseng dia bertanya pada cermin sambil memegang kedua batang lilin. Kebetulan di saat yang sama, Matvey memanjat balkon kamar Alicia untuk mencoret nama bangsawan itu. Di cermin, Alicia melihat bayangan Matvey. Dia kaget lalu memeriksa keluar. Ketika mereka berdua bertemu, Alicia ketakutan sampai tak sengaja membakar tangan Matvey dengan lilin. Kelompok Alex berhasil kabur.
Di tengah perjalanan pulang, Alex menawari Matvey untuk bergabung dengan kelompoknya. Jika mau, besok di festival perayaan musim dingin, Matvey harus datang karena Matvey juga sudah muak dengan kesombongan para orang kaya. Dia pun memutuskan bergabung. Pagi harinya, saat baru bangun, pelayan Alisa bingung kenapa Alisa senyum-senyum sendiri. Alisa menceritakan bahwa semalam dia baru saja melihat jodoh di cermin. Di sisi lain, kelompok Alex mulai mengajari Matvey cara mencopet yang benar dan baik. Иногда достаточно. Коньками у тебя порядок, но сейчас больше интересует не ты это будешь повторять до тех пор. 4 из 10. Господина, пока он не сбросит с себя весь лишний вес. Да так быстро, что буржуи даже не замечают Колым в металловых карманах. Почему волчок? Дырявый карман. 15 копеек. Убивать ловко с рук. И реакция. Может случиться. Hari demi hari, Matvey Matvey terus berlatih. Setiap kali berhasil mencuri, maka barang hasil curiannya akan langsung diberikan ke seorang penadah, yaitu orang yang mengumpulkan dan akan menjual lagi barang-barang curian itu. Akhirnya Alex menyatakan Matvey sudah siap beraksi. Malamnya, di rumah, ayah Matvey bertanya kepadanya, kenapa akhir-akhir ini putranya sering keluar padahal dia menganggur. Matvey terpaksa berbohong, mengatakan dia sedang ada bisnis dengan teman-temannya. Dia tidak mau ayahnya khawatir. Semenjak sang ibu meninggal, ayahnya lah yang selama ini selalu menjaganya. Keesokan harinya di kantor polisi, ayah Alisa yang adalah kepala polisi mengadakan rapat. Mereka pusing karena akhir-akhir ini marak kasus pencurian. Seorang polisi dari Departemen Keamanan bernama Arkadi menjelaskan bahwa polisi itu juga kesulitan menangkap para pencuri yang karena menggunakan sepatu skating. Arkadi menyusulkan agar polisi juga berlatih skating dan membentuk tim khusus. Ayah Alisa setuju. Dan karena kagum dengan kegagahan Arkadi, dia merasa pemuda itu adalah jodoh yang tepat untuk putri kesayangannya. Tibalah aksi pencopetan pertama Matvey. Для первого раза недурственно. Я быстрее подвезу. Это ну, вперед. Meskipun grogi, dia berhasil. Malamnya, kelompok Alex kembali ke markas mereka di sebuah bangkai kapal besar yang bersandar. Saat menghitung hasil curian, mereka menemukan sebuah surat undangan pesta ice skating di istana kerajaan 3 hari lagi. Acara itu pasti penuh dengan orang-orang kaya. Mereka mulai menyusun rencana aksi pencurian besar. Sayangnya, satu undangan hanya bisa untuk 2 orang. Karena Matvey lah yang mencuri undangan itu, Alex hanya mengajak Matvey. Di rumah, ayah Alisa mengadakan pesta. Dia mengundang semua rekan sesama bangsawan dan juga pemimpin kepolisian. Saat pertama kali melihat Alisa, Arkadi langsung jatuh hati. Sepanjang pesta, dia terus memandangi gadis cantik itu. Demi bisa lebih dekat, Arkadi membujuk ayah Alisa agar mengizinkannya ikut menghadiri pesta ice skating kerajaan untuk mendampingi Alisa. Ayah Alisa yang berasa mereka berdua cocok, dia pun setuju. Subuh-subuh, Matvey terbangun mendengar suara batuk ayahnya yang semakin parah, sampai batuk darah. Siangnya, dia mengantarkan ayahnya ke dokter. Dengan berat hati, dokter memvonis bahwa umur ayah Matvey tidak akan lama lagi. Satu-satunya rumah sakit yang bisa mengobati penyakit ayahnya hanya di Jerman, yang lokasinya sangat jauh dan biayanya sangat mahal. Matvey terdiam syok.
3 hari kemudian, Matvey dan Alisa bersiap menghadiri pesta ice skating. Di pesta, Matvey dan Alex mulai beraksi. Setelah pertunjukan skating selesai, Arkadi mengajak Alisa berdansa. Di momen romantis itu, mereka mengobrol panjang lebar karena tak sanggup memendam perasaan. Arkadi jujur mengatakan bahwa dia menyukai Alisa dan ingin Alisa menjadi pendamping hidupnya. Alisa kaget. Dia bingung kenapa Arkadi tiba-tiba melamarnya padahal mereka baru kenal dan baru bertemu sekali. Di tengah obrolan, seorang pelayan menghampiri Arkadi dan melaporkan bahwa banyak barang yang hilang, termasuk milik tuan rumah. Arkadi segera pergi. Ketika Alisa sendirian, Matvey datang menyapanya. Dia meminta maaf soal kejadian waktu itu karena menyusup ke balkon kamar Alisa tanpa izin. Alisa sudah tahu bahwa Matvey pasti seseorang pencuri, tapi dia tidak marah. Alisa selalu membuat kesepakatan. Dia janji tidak akan memberitahu siapapun asalkan Matvey mau menemaninya ke universitas besok jam 12 siang. Matvey setuju. Sepulangnya dari pesta, kelompok Alex pergi ke bar merayakan keberhasilan mereka. Larut malam, Matvey pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Dia memberikan banyak uang kepada ayahnya. Sang ayah yang selama ini tidak pernah melihat putranya mabuk marah. Dia bilang pasti bisnis Matvey tidak benar. Ayahnya tidak mau menerima uang haram dan menyuruh putranya ingat Tuhan. Tapi bukannya mendengar ucapan ayahnya, Matvey malah menjawab bahwa Tuhan itu tidak ada. Jika ayahnya tidak mau menerima uang pemberiannya, maka dia akan pergi sekarang. Matvey punya banyak uang, jadi dia sudah tidak butuh lagi sepatu jelek pemberian ayahnya. Keesokan paginya, saat pasukan polisi khusus Arkadi sedang berlatih, ayah Alisa datang. Arkadi melapor bahwa besok pasukannya sudah siap berpatroli. Siangnya, sesuai kesepakatan, Matvey mandi dan bersiap-siap. Di sisi lain, Alisa berpura-pura sakit agar diizinkan bolos belajar tata krama. Saat gurunya pergi, dia langsung bertukar posisi dengan pelayannya, lalu menyelinap keluar diam-diam. Sesampainya di universitas, Alisa menjelaskan bahwa hari ini dia ingin mendaftar tes masuk universitas. Jika diterima, nanti dia akan bisa pergi kuliah di Prancis. Namun karena masa itu perempuan dilarang belajar kecuali mendapat izin dari ayah atau suami, Alisa ingin Matvey berpura-pura mengaku sebagai suaminya, mengatakan bahwa dia mengizinkan istrinya belajar. Alisa masuk ke ruang pendaftaran. Di sana dia dengan cerdas menjelaskan rumus-rumus kimia yang sulit. Melihat keahlian Alisa, seluruh profesor kagum dan memutuskan menerimanya. Tapi sebelum resmi diterima, Alisa harus menunjukkan bukti surat izin dari sang suami ketika Matvey masuk. Sayangnya ternyata dia tidak bisa membaca dan menulis, jadi surat pernyataan tidak bisa dibuat. Para profesor mengajukan beberapa pertanyaan. Jawaban mereka saling berbeda, hingga akhirnya mereka ketahuan bohong. Pendaftaran Alisa ditolak. Di luar, Alisa benar-benar kesal, padahal tinggal sedikit lagi dia lulus tes. Sebelum pergi, sebagai ucapan terima kasih, Alisa memberikan bayaran, tapi Matvey menolak. Alisa bingung kenapa seorang pencuri menolak uang. Matvey menjelaskan dia bukan pencuri, justru para bangsawanlah yang pencurinya, termasuk keluarga Alisa.
Semua bangunan di kota besar ini dibangun dengan jerih payah 10.000 budak. Alisa yang juga pernah belajar sejarah mengakui ucapan Matvey benar. Sesampainya di depan rumah, Matvey mengembalikan bayaran Alisa tadi. Lalu dia bilang jika Alisa memang ingin membayar, maka berkencanlah dengannya nanti malam. Sambil tersenyum malu, Alisa menerima ajakan itu. Malamnya, sebagai hadiah Natal, Ibu tiri memberikan ayah Alisa sebuah mobil impor dari Eropa. Sang ayah kagum sekaligus bingung bagaimana bisa kereta bergerak tanpa kuda. Hadiah itu membuatnya sangat senang dan cintanya pada ibu tiri semakin besar. Ibu tiri juga memberikan hadiah pada Alisa, sebuah kandang untuk kelinci peliharaan Alisa. Sebuah penghinaan halus. Meski tersinggung, Alisa tetap berusaha tersenyum di depan ayahnya. Ketika ayah dan ibu tirinya pergi jalan-jalan menaiki mobil tersebut, Matvey diam-diam menyusup masuk. Melihat Matvey, kesedihan Alisa seakan hilang. Matvey berkata dia punya hadiah Natal untuk Alisa. Malam yang indah bersama. Раз. Давай вместе. Раз. Раз. Там впереди Очень вкусная. Ну просто кусай. Вот так встреча. Di bar, setelah berpesta, Alex dan Alisa berdebat soal paham ideologi. Alex menjelaskan panjang lebar tentang betapa buruknya sistem di negeri ini. Dia bahkan diberikan buku sejarah pada Alisa. Di tengah obrolan, salah satu rekan Matvey bernama Fly menggoda Alisa. Matvey marah hingga mereka berdua berkelahi. Untung Alex memisahkan mereka. Waktu Matvey mengantarkan Alisa pulang, di depan pintu kamar, Alisa berkata bahwa hadiah Natal dari Matvey adalah hadiah terindah dalam hidupnya. Sebelum berpisah, mereka berciuman. Beberapa hari kemudian, kelompok Alex kembali beraksi di pasar. Terlihat ada orang-orang kaya yang sedang mabuk parah sambil berteriak bahwa dia punya banyak uang di kantongnya. Alex serta kelompoknya langsung beraksi. Tapi dari atas jembatan, Alex merasa ada yang aneh. Dia sadar ini pasti jebakan. Saat hendak memberitahu rekan-rekannya, dia terlambat. Fly tertangkap dan tangannya diborgol. Pasukan polisi khusus muncul menyergap. Karena sudah terpojok, Alex menyuruh rekan-rekan lainnya kabur sebelum mereka ketahuan juga. Matvey, meskipun semalam habis berantem dengan Fly, dia tidak bisa meninggalkannya. Dengan rasa takut, dia memutuskan menolong Fly. Mereka berdua berhasil lolos. Fly lalu menyuruh berpencar. Sebelum berpisah, Fly mengucapkan terima kasih pada Matvey. Ketika Matvey sedang sendirian dan dia ingin kembali ke markas, tiba-tiba Arkady muncul. Melihat kondisi itu, Alex datang membantu Matvey sampai harus nekat menggunakan pistol. Akibat tembakan itu, kaki Arkady terluka parah. Setelah kejadian itu, Matvey yang sudah lama tidak pulang memutuskan untuk menemui ayahnya. Tapi petugas yang menyalakan lampu di jalanan ternyata bukan ayahnya. Ayahnya Matvey telah meninggal dunia. Di rumah yang sepi dan gelap,
tak terdengar lagi suara cerewet sang ayah. Matvey rindu sekali diomelin ayahnya. Sambil duduk merenung, dia teringat masa-masa ketika dia masa kecil. Ayahnya lah yang selalu mengajarkan menggunakan sepatu skating. Matvey pergi ke kuburan sang ayah. Di sana dia teringat pesan terakhir ayahnya, berhenti mengambil uang haram dan selalu ingat Tuhan. Setelah menguatkan hati, Matvey menemui Alex di markas dan dia berkata mulai sekarang dia ingin berhenti mencuri. Matvey mengembalikan seluruh uang hasil curian yang selama ini dia tabung. Alex serta anggota lainnya menghargai keputusan Matvey. Janji pada orang tua memang harus ditepati. Di sisi lain, keluarga Alisa mengadakan pesta. Meski kakinya sedang terluka, Arkady tetap memaksa datang demi bisa menemui Alisa. Acara malam itu adalah pertunjukan sihir. Penyihir yang tampil adalah kenalan ibu tiri Alisa. Sang penyihir menjelaskan bahwa dia ingin meramal masa depan. Ibu tiri kemudian memilih dua anak naik ke panggung, Alisa dan Arkady. Alisa tahu ini semua hanya settingan. Ibu tiri dan penyihir yang bekerja sama untuk menjodohkannya dengan Arkady. Di atas panggung, penyihir berkata bahwa jika Alisa dan Arkady berjodoh, maka tangan mereka tidak akan terbakar api. Benar saja, saat penyihir memasukkan kedua tangan mereka ke dalam wadah api, mereka tidak merasakan panas sama sekali. Semua penonton kagum, tapi Alisa sudah muak. Dia membongkar rahasianya. Alisa memberitahu orang-orang bahwa ini hanya teknik kimia dari hasil pencampuran zat pembuat api dingin yang tidak akan melukai kulit. Seketika acara kacau. Para pengunjung mulai berbisik-bisik apakah pertunjukan sihir yang selama ini mereka tonton juga bohong. Karena sangat malu, ayah Alisa dan ibu tiri membubarkan pesta lalu pergi. Setelah acara bubar, ayah Alisa masuk ke kamar putrinya tanpa mengetuk. Di dalam, dia kaget karena putrinya sedang membaca buku pemberian Alex. Ayahnya merasa putrinya sekarang jadi anak liar. Pasti karena ilmu-ilmu sesat yang selama ini dia pelajari. Ayah lalu memanggil semua pelayan-pelayan dan menyuruh mereka membakar seluruh buku-buku Alisa serta barang-barang tentang ilmu pengetahuan lainnya. Tak hanya itu, ayah juga memecat pelayan pribadinya dan guru tata krama Alisa. Saat semua guru pergi, guru tata krama menemui Alisa untuk berpamitan. Dia bilang besok dia harus pulang ke negaranya, Inggris, sebagai guru. Sebelum pergi, dia punya satu pelajaran terakhir untuk muridnya. Sang guru bercerita bahwa selama ini dia telah menghabiskan hidupnya dengan berenang mengikuti sungai yang sangat panjang, tanpa pernah sekalipun berani melawan arus. Guru berpesan agar Alisa jangan menjadi seperti dirinya. Guru Alisa meraih cita-citanya setinggi mungkin, dan satu-satunya cara untuk meraihnya hanyalah dengan melawan arus. Setelah sang guru pergi, tengah malam saat semua orang tidur, Alisa kabur keluar. Sayangnya gerbang rumah terkunci. Karena tak punya pilihan lain, Alisa nekat mencuri mobil baru ayahnya. Di bar, Alisa menemui pacar Alex dan meminta diantarkan ke markas mereka. Sementara di markas, kelompok Alex panik karena salah satu anggota mereka, si penadah, masih belum pulang. Mereka takut dia tertangkap. Tak lama kemudian, Alisa datang. Dia membawa kotak berisi perhiasan-perhiasan mahalnya sambil mengajak Matvey ikut kabur bersamanya ke Perancis. Dia juga bilang jika perhiasan dijual, mereka akan mendapatkan banyak uang dan ingin membantu pengobatan ayah Matvey. Alisa lalu bertanya bagaimana keadaan ayah Matvey sekarang. Matvey mendengar itu, Matvey hanya terdiam. Melihat ekspresinya, Alisa pun tersadar semua sudah terlambat. Di kamar, Matvey menyuruh Alisa istirahat dulu sebelum besok berangkat ke stasiun. Saat hendak keluar, Alisa meminta Matvey menemaninya malam itu. Ketika mereka berdua sedang bermesraan, tiba-tiba terdengar suara Arkady berteriak, mengepung markas mereka. Dalam hitungan 30 detik, jika tak segera menyerahkan diri, polisi akan membakar kapal. Setelah hitungan berakhir, polisi mulai membakar kapal. Di tengah kepanikan, Alex mendapatkan ide menjadikan Alisa sebagai sandera. Matvey yang tidak setuju membawa Alisa lari ke kapal. Alex menyuruh Fly dan yang lainnya keluar menyelamatkan diri dulu, sementara dia akan mengejar Matvey. Saat keluar, mereka langsung ditangkap dan diajar polisi.
di antara polisi terlihat si penanda. Ternyata dia tertangkap, disiksa, lalu dipaksa membocorkan lokasi markas mereka. Di atas kapal, ketika Alex berhasil mengejar, dia mendorong Matvey hingga jatuh ke bawah laut, menyandra Alisa. Dia berteriak pada polisi untuk melakukan pertukaran, lepaskan anggotanya, maka dia akan melepaskan Alisa. Arkadi menuruti perintah Alex. Sebelum melepaskan Alisa, Alex meminta jaminan agar Arkadi tidak berbohong. Arkadi menjawab, dia tidak bisa memberi jaminan, tapi sebagai kesatria, dia bersumpah akan tidak mengingkari janjinya. Alex percaya. Dia menurunkan Alisa menggunakan tali dulu, lalu kabur bersama dengan turunnya anggota Alex yang lain. Tapi saat akan waktu turun, api membakar tali. Alisa jatuh, namun beruntung Matvey menangkap talinya tepat waktu. Alisa sampai ke bawah dengan selamat di atas kapal. Saat Matvey dan Alex melihat rekan-rekan mereka yang sedang kabur, ternyata Andy mengingkari sumpahnya. Dia membunuh para anggota Alex. Kini hanya Alex dan Matvey berdua. Sambil menahan sedih, Alex menyuruh Matvey melompat ke danau beku yang mulai mencair. Alex bilang dia akan ikut melompat menyusul dari belakang. Sebelum melompat, Matvey meminta Alex jangan berbohong. Mereka berdua harus selamat. Namun ketika melompat di belakang, Alex ternyata tidak ikut. Sebagai pemimpin kelompok, dia mengorbankan dirinya dengan tetap tinggal di kapal dan terbakar untuk mengalihkan perhatian polisi agar mereka tidak melihat Matvey kabur. Sesampainya di rumah, Arkadi memohon agar ayah Alisa memaafkan kenakalan putrinya. Sementara di rumah sakit, ada nelayan yang menggotong seorang pria yang sekarat yang ditemukan di pinggir danau. Pria itu ternyata Matvey. Alhamdulillah dia selamat. Dokter yang memeriksa dan mengatakan ini adalah keajaiban. Matvey berbangkit dari mati suri. Di kantor polisi, Arkadi melapor bahwa dia telah membunuh seluruh komplotan Alex. Keesokan harinya, ayah Alisa, ibu Tiri, dan Arkadi sedang berkumpul. Ibu Tiri memberitahu bahwa tujuan Arkadi datang ke sini adalah untuk melamar Alisa. Kedua orang tuanya setuju. Karena mengira Matvey sudah mati, Alisa tidak punya pilihan selain menerima lamaran Arkadi. Malamnya, dari kejauhan, Matvey terus memantau situasi rumah Alisa. Sementara di dalam, Alisa dan keluarganya sedang bersiap untuk menghadiri pesta pergantian tahun di istana kerajaan. Ketika mobil Alisa keluar, Matvey langsung bersiap mengikuti. Kali ini, dia kembali menggunakan sepatu skating tua pemberian almarhum ayahnya. Sesampainya di desa, Alisa murung semenjak mendengar kabar Matvey meninggal dunia. Dunianya terasa hancur. Di luar, setelah mengecoh penjaga, Matvey diam-diam menyusup ke dalam kamarnya lalu menyapa pelayan pesta. Saat para tamu sedang asik berdansa, Alisa yang pusing dengan suasana terlalu ramai, izin ke Arkadi untuk keluar menenangkan pikiran. Di luar aula, sedang melamun sambil memandangi lilin dan cermin seperti dulu. Tiba-tiba, di cermin itu, Alisa melihat jodohnya, Matvey. Dia sedang senang sekaligus kaget Matvey masih hidup. Karena tak punya banyak waktu, Matvey langsung mengajak Alisa kabur bersamanya sambil menunjukkan 2 tiket kereta menuju Paris. Namun, di tengah obrolan, seorang penjaga menegur dan menyuruh Matvey kembali bekerja. Karena kaget, Matvey tak sengaja menjatuhkan 1 tiketnya di lantai. Di puncak acara menjelang pergantian tahun, Arkadi bingung kenapa Alisa belum kembali. Saat bertanya ke penjaga mengelapor bahwa dia tadi melihat Alisa di depan cermin bersama seorang pria. Arkadi memeriksa dan menemukan tiket kereta menuju Paris yang terjatuh. Dia buru-buru mengejar keluar. Setelah buru-buru kabur, Matvey dan Alisa memakai sepatu skating mereka dan meluncur menuju stasiun. Sesampainya di stasiun, ketika hendak naik kereta, Matvey bingung karena tiketnya hanya tersisa 1, padahal tadi 2.
petugas menyuruh Matvey bergegas membeli tiket baru di loket secepatnya. Mungkin karena kereta mau berangkat. Di tengah kepanikan, Arkadi datang membawa tiket yang jatuh. Matvey menyuruh Alisa masuk kereta duluan. Dia berjanji akan menyusul tepat waktu. Вы с ума сошли, поезд строил девушку! Матвей! Куда ж вы? Ваше благородие! Матвей! Ваше благородие! Arkadi menembak Matvey. Peluru tepat mengenai di jantungnya. Tapi anehnya tidak ada satupun darah sama sekali. Ketika diperiksa, ternyata peluru itu mengenai sepatu skating tua yang dia kantongi. Sepatu skating pemberian ayahnya telah menyelamatkan nyawanya. Matvey begitu terharu. Beberapa tahun kemudian, tapi kakek tua ini adalah salah satu profesor yang menjadi juri saat dulu Alisa mengikuti ujian masuk universitas. Siang itu, ayah Alisa datang ke kantor profesor dan bertanya bagaimana kabar putrinya. Dengan gembira, profesor memberitahu bahwa sekarang Alisa telah lulus kuliah di Prancis dan mendapatkan banyak tawaran bekerja untuk mengajar di beberapa universitas terkenal di Eropa. Ayah Alisa meminta profesor untuk memanggil putrinya pulang. Dia berkata dia tidak akan melarang Alisa lagi, asalkan putrinya mau pulang ke Rusia dan mengajar di sana. Beberapa waktu kemudian, setelah kembali ke Rusia, Alisa kini sudah menjadi dosen. Ketika sedang mengajar, diam-diam ayahnya masuk ke ruang kelas yang menyaksikan bagaimana putri kecilnya sekarang telah tumbuh menjadi wanita hebat. Profesor memberitahu bahwa sejak kehadiran Alisa, seluruh murid menjadi senang belajar. Bahkan kelas Alisa adalah kelas paling favorit di universitas ini. Mendengar cerita itu, ayah Alisa semakin bangga. Sore harinya, terlihat Alisa dan suaminya yaitu Matvey sedang mengajari putra kecil mereka bagaimana cara bermain ice skating. Matvey memegang jari putranya dengan perlahan dan penuh kesabaran, sama seperti dulu waktu ayahnya mengajarinya. Film pun selesai. Film ini mengajarkan bahwa cinta sejati tidak mengenal status sosial, bahwa keberanian untuk melawan arus, untuk berani bermimpi dan memperjuangkannya bisa mengubah takdir seseorang. Matvey, seorang pemuda miskin yang hampir kehilangan segalanya, dan Alisa, seorang bangsawan yang terkurung dalam aturan, bersama-sama membuktikan bahwa kebahagiaan bukan tentang harta atau pangkat, tapi tentang siapa yang bersedia berjuang untuk yang dicintai. Sepasang sepatu skating tua peninggalan ayahnya menjadi simbol bahwa cinta seorang ayah tak akan pernah berakhir. Bahkan ketika dia sudah tiada, perlindungannya masih bisa menyelamatkan nyawa anaknya.